Saya mengarahkan nanti akan ada pemimpin pasukan. Nanti Bu Rahma paling ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan ya. Salah satunya di siang hari ini kita semua bisa berkumpul di acara ngobrol ya untuk membahas beberapa permasalahan seperti itu yang ada di sekolah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, untuk membuka pertemuan kita kali ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja guys, sebelum kita mulai pembahasan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo kepada Bu Desi, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat Bapak Ibu? Masih tetap semangat ya meskipun siang-siang ya setelah mendampingi anak-anak begitu ya. Semoga semangatnya masih tetap terjaga ya. Alhamdulillah ya pada kesempatan ini dalam pertemuan komunitas belajar SDIT Salman Al-Farisi 2 gitu. Ini merupakan kegiatan atau pertemuan yang sangat sangat penting bagi kita sebagai guru begitu ya. Karena memang dimana forum-forum seperti inilah begitu ya, forum-forum inilah yang kemudian bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kemudian kita sharing-sharing, kemudian kita menyampaikan permasalahan kepada sesama guru, sesama teman begitu ya. Dan kalaupun ada kemudian untuk peningkatan kualitas pembelajaran begitu, itu akan lebih efektif memang ketika kemudian kita membahas bersama-sama dengan sesama teman begitu ya, sesama guru. Mungkin ada hal yang kemudian kita di sini bisa kemudian belajar praktek baik begitu ya, praktek baik sama mungkin dari guru salah satu guru bisa menyampaikan apa yang pernah kemudian dipraktekkan di kelasnya yang itu memang kemudian ternyata berhasil begitu. Nah itu kemudian bisa kemudian dicontoh oleh guru-guru yang lain. Nah harapan kemudian ke depan forum ini bisa kemudian lebih optimal begitu ya Bapak Ibu. Monggo silakan nanti dimanfaatkan dengan baik forum ini yang memang kita harus meluangkan waktu begitu ya untuk kemudian kita berkumpul berada di sini. Tapi insya Allah ini menjadi bagian ikhtiar kita untuk kemudian senantiasa kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Terutama kalau dalam kurikulum merdeka semuanya itu kan berpusat pada peserta didik, ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita memberikan yang kemudian yang terbaik sambil kemudian kita juga meningkatkan kompetensi kita ya sebagai guru, peningkatan kualitas kita. Ini menjadi bagian dari salah satu yang ya, selamat kemudian berkomunikasi begitu ya dengan teman-teman begitu ya. Semoga nanti apa yang menjadi pembahasan di sini itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi.
Mungkin itu saja. Terima kasih nih Bapak Ibu atas waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu ke inti kami mengumpulkan Bapak Ibu semua di kumpul ini, yaitu untuk membahas permasalahan yang kemarin sempat masuk ke kami, yaitu ada suatu kelas yang anaknya itu belum di suatu kelas, anak-anak itu masih separuh lebih itu penguasaan atau kemampuan dasar matematikanya itu masih belum tuntas, yang seharusnya di kelas tersebut anak-anak itu sudah tuntas seperti itu. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan matematika di kelas Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Baik, dimulai dari kelas 1 dulu mungkin ya. Kelas 1 dulu, nanti permasalahan yang di kelas 1 mungkin karena kelas 1 itu baru ya, dan kelas 1 itu kan baru mulai seperti itu, mungkin permasalahannya tidak berkaitan dengan kelas sebelumnya seperti itu, tapi monggo disampaikan saja, nanti langsung berurutan ke kelas 2 dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktunya yang diberikan. Dari kelas 1 sendiri, kemarin kan saya sudah sedikit berdiskusi juga dengan Bu Desi yang materi 1A terkait matematika. Sebenarnya untuk kelas 1 itu kan sekarang materinya masih di penjumlahan dan pengurangan dulu. Tapi kalau secara keseluruhan konsep misal 1 ditambah 2 mereka sudah paham. Tapi kan di materi itu ada konsep yang pasangan bilangan. Jadi misal 4 itu berarti bilangannya berapa dengan berapa yang jumlahnya bisa jadi 4 gitu. Ketika di penjumlahan mereka masih bisa, tapi untuk pengurangan mereka kebalik gitu, karena di buku itu kan dia pakainya lingkaran itu, jadi lingkaran seperti kalau kita mau bikin pohon faktor, jadi lingkaran misal 4, di sini 4, nah 4 itu pasangan bilangannya kan misal berarti 2 dan 2 kalau penjumlahan. Nah kalau pengurangan itu misal sini 4, di sini 2, berarti di sini berapa? Anak-anak itu masih kebingungan membaca konsep itunya, karena mungkin dari awal kan ketika di konsep power itu akar itu dia sudah tertanamnya itu di pikiran, oh itu penjumlahan kayak gitu. Jadi kurang fokus bahwa dengan pertanyaannya dia adalah pengurangan kayak gitu. Secara konsep sih itu kalau yang sejauh ini saya diskusi dengan Bu Desi. Dan kalau untuk materi yang selanjutnya, saya itu menemukan beberapa kesulitan itu ketika anak-anak 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah bisa kalau secara angka. Tapi kalau misal titik-titik ditambah 2 sama dengan 5, nah secara konsep itu mereka masih bingung gimana cara menghitungnya, terus supaya bisa jadi 5 itu berarti pakai kan penjumlahnya masih 1 sampai 10, jadi masih sebenarnya masih mudah. Tapi karena udah titik-titik ditambah 2 sama dengan 5, nah itu mereka masih kesulitan di seperti itu mungkin kalau yang dari kelas 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi, dilanjutkan kelas 2. Monggo di kelas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2 yang akan menyampaikan permasalahan tentang kendala yang kami hadapi ya dalam menyampaikan pembelajaran terkait matematika begitu. Nah, untuk matematika di kelas 2 yang sudah berlalu kemarin, baru saja berlalu gitu ya, itu pelajaran tentang materi bilangan. Di sana ada bermacam-macam, misalnya membaca nama bilangan, kemudian menulis nama bilangan, mengurutkan dari besar ke kecil, kecil ke besar, kemudian sampai kepada konsep penjumlahan pengurangan gitu. Kalau dari hasil penilaian yang kemarin kami lakukan gitu ya, kami mau mengalami kesulitan di bagian pada soal cerita berkaitan dengan penjumlahan pengurangan begitu. Kalau untuk menghitung secara langsung menggunakan angka, anak-anak sudah bisa. Tetapi kalau sudah bertemu dengan soal yang itu soal cerita dan harus berpikir 2 kali gitu yang agak sulit untuk memahaminya begitu. Kemudian anak-anak juga masih perlu berlatih keterampilan supaya bisa menghitung dengan lebih cepat. Kalau konsep dengan pendampingan guru, anak-anak dia mampu bisa melakukannya, bisa menyelesaikan permasalahan gitu ya. Tapi kemudian kalau dia harus sudah terampil mandiri gitu ya, artinya dia berhitung cepat, kemudian berpikir sendiri, itu memang masih ada kesulitan gitu. Mungkin itu ya Bu, sedikit tentang yang kami rasakan di kelas 2 gitu. Mungkin nanti Bu Dini bisa melengkapi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Panca yang sudah menyampaikan ya permasalahan di kelas 2. Atau mau ditambahin Bu Dini? Oke, sudah cukup. Langsung saja deh dilanjutkan di kelas 3. Monggo Bu Ria dan Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Dan saya mewakili guru kelas 3. Untuk kelas 3, permasalahan yang dihadapi kami itu pertama adalah pengurangan menyimpan. Kalau sudah menyimpan, biasanya anak-anak itu selalu lupa untuk menyimpan. Nah, ini mungkin ada meminjam. Jadi meminjam kalau jumlah kan menyimpan. Nah, itu kadang-kadang di situ selalu terlupa untuk kalau meminjam, terus berarti dipinjam dulu, kalau nilainya lebih besar berarti pinjam. Kalau kemudian menyimpan, ini kemudian disimpan di atas itu. Nah, itu yang masih jadi kami masih cari gimana caranya agar mereka mengingat itu. Kapan waktunya mereka harus menyimpan, kapan harus meminjam, itu yang selalu masih lupa. Kemudian soal cerita juga mana yang kurang, kan ini kami masuk kalimat matematika di akhir kalimat juga di akhir materi ada asesmen itu. Permasalahan untuk soal cerita adalah kapan waktunya mengurang, kapan waktunya menjumlah. Kemudian di soal cerita itu juga ada tingkat soal yang agak tinggi, jadi tidak diberikan dicari jumlah atau akhir, hanya dikasih ini ada salah satu soal itu adalah guru akan membagikan kertas kepada sejumlah murid. Buatlah 5 kemungkinan dari kertas tersebut. Itu kan tidak ada angka, tidak ada berapa yang dicari. Nah, mereka menentukan itu. Jadi kalau siswanya 20, sisa kertas berapa, berarti kan harus ada yang kurang. Jadi harus mengira-kira kalau gurunya punya 50 kertas,
siswanya ada 20, berarti sisanya 30. Kalau guru punya 50 kertas, siswanya ada 15, berarti sisa kertas berapa? Karena tidak pernah mendapatkan soal seperti itu, jadi itu suatu hal yang jadi akan bertanya, ini maksudnya gimana? Kita cari apa? Itu soalnya bagus ya, cuma ya itu karena tidak terbiasa, jadi itu suatu hal yang agak membingungkan. Dan ini juga sama terjadi, ini tidak hanya siswanya, orang tuanya juga bingung. Yang mungkin nanti saya bisa jadi bahan diskusi teman-teman. Jadi ini kan yang kalau kurikulum merdeka nilai tempat misalnya berapa ya? 274 ditambah 154. Itu kan dipisah ya, satuan, ratusan ditambah puluhan ditambah satuan. Metodenya kan begitu. Nah ini yang jadi pertanyaan adalah, boleh nggak kita langsung saja? Ini jadi ada beberapa orang tua merasa kesulitan karena berbeda cara zaman beliau belajar dengan yang sekarang itu kan berbeda. Jadi kalau kita turunkan misalnya 100 ditambah, misalnya 200 ditambah 300 itu kan turunnya tetap 400 ya, 400 dulu ditambah 70 ditambah 5, nggak bisa langsung terus juga gitu. Kemarin itu saya salah menjawab, oh ya nggak apa-apa Bu, tapi setelah saya pelajari lagi CP-nya, oh nggak bisa maksudnya itu kan dasar ya, jadi mereka tetap harus tetap paham tentang nilai tempat, puluhan, ya sama dengan kalimat matematika juga. Kemarin orang tua menyampaikan, Bu, kok jawaban anak saya salah gitu. Nggak salah Bu, cuma cara menjawabnya hasilnya benar, hanya saja cara menjawabnya itu bukan seperti itu gitu. Karena kalimat matematika kan dia harus kurang dulu, terus nanti ke bawah. Jadi kalau punya orang tua, itu kan tinggal langsung aja, nggak boleh Bu cara pintas. Waktu itu saya cuma menyampaikan, nanti Bu di kelas atas pas dia kelas 6 itu udah bisa langsung cara pintas. Tapi kalau untuk yang sekarang harus ini dulu karena dia harus paham, maksudnya harus paham. Jadi harus ada kata jadi karena harus menyimpulkan. Nah ini mungkin sama teman-teman mungkin bisa pembahasan apakah bisa saya belum cari ya dampak ketika diajarin cara cepat sama diajarin cara tahap per tahap gitu. Nah ini yang kalau di orang tua itu maunya pintas saja kan langsung sama aja ketemu akhirnya gitu. Nah ini yang jadi ya benar Bu, ketemu akhirnya benar, hasilnya benar. Apalagi kalau dia PG ya, PG itu hasilnya benar. Cuma apakah saya khawatirnya dia nggak paham. Kalau saya khawatirnya adalah nanti dia nggak paham dasarnya, ini harus dikurang, ini harus posisinya begini, cara jalannya seperti itu. Ini kemarin jadi agak sedikit apa namanya, karena kebetulan teman saya kayaknya nggak ada yang dosen matematika ya, jadi nggak ada yang juga menggunakan orang Bu mama, saya juga bilang Bu mama, memang kurikulum merdeka ini berbeda dengan yang dulu. Jadi tahapan-tahapannya harus dilalui dulu. Nanti kalau sudah kelas atas ini kelas 6 bisa pakai jalur pintas. Karena kemarin saya salah di yang pertama, saya sadar kok kayaknya nggak bisa kayak begitu. Nah, tapi saya nggak tahu ininya ya, maksudnya kalau saya khawatir saya ketika saya bilang, boleh kok jalur pintas, ternyata nggak apa-apa dalam waktu ininya gitu, di kemudian hari nggak apa-apa kok gitu. Terus tapi saya khawatir juga kalau saya bilang boleh gitu, ternyata nanti ada loss informasi gitu. Itu saja yang terjadi di kelas 3, terutama kelas 3 saya itu yang kalau saya sama Bu Ratna kemarin bahas memang untuk pengurangan, penjumlahan, menyimpan, meminjam itu masih selalu lupa. Untuk kalimat matematika, kalau kalimat matematika terasanya itu yaitu bersinggung dengan orang tua karena masih menggunakan metode yang lama. Sedangkan yang baru harus tahap-tahap itu harus dilalui. Jadi tidak langsung misalnya tahap ada 5 tahap dia langsung
satu tahap apa dua tahap aja kalau disingkat nggak boleh ya. Nah ini mungkin nanti bisa teman-teman yang dari matematika mungkin bisa bisa menjelaskan lebih detail kenapa kita tidak boleh kalau loss gitu maksudnya. Terima kasih dari saya Bu Ratna mau kamu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya yang saya ada satu di atas itu kelewat gitu loh. Dan itu iya kemudiannya bagi kalau juga itu yang selalu lupa di atas yang itu iya karena beda kan Bu, ini anaknya beda itu kan satu pokoknya lewat aja nggak tahu itu jadi satunya mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja nih untuk kelas 4 tadi kalau yang permasalahan penjumlahan juga sama. Kalau kelas 4 kan sampai 10.000 ya penjumlahannya. Nah, itu juga banyak itu yang jumlahnya langsung, maksudnya setelah dipisah ratusan, puluhan, satuan itu langsung jawaban semuanya ditulis kayak gitu. Padahal yang ratusannya atau puluhannya nanti lebih kayak gitu, misalkan jadi puluhannya yang awalnya 80 tambah 30 kan jadi 110. Nah itu gimana cara mintanya lagi 3 menitnya pas kapan gitu. Nah jadi harus diuraikan itu langsung jawaban akhirnya gitu. Nah, itu saya juga bingung juga kayak Pria, emang ini boleh nggak ya nanti kalau misalkan anak-anak nggak tahu itu caranya kedepannya gimana. Nah itu yang masih jadi pertanyaan juga soalnya iya langsung kalau di rumah juga kayak gitu belajarnya. Terus anak-anak setelah saya jelaskan cara mengurainya nanti dijadikan satunya pas di sini tuh malah bingung jadinya ya itu masih PR karena itu lama kan jelasinnya. Terus nanti kalau misalkan dia disediain soal kayak gitu lagi bisa apa enggak kayak gitu masih bingung di situ. Terus habis itu untuk pembagian ya kalau kelas 4 kan Porogapit kemarin sudah masuk Porogapit itu untuk pembagian itu masih harus ngajari dari awal lagi. Saya kemarin nyediain itu pakai tab sama sedotan, jadi mereka membagi kalau pembagian itu dibagi kayak gini, jadi benar-benar dari awal lagi, terus pengurangan berulang kayak gitu. Karena masih kesusahan kalau misalkan langsung pembagian yang hafalan itu belum bisa lah gitu. Perkalian juga kemarin saya minta ngapalin lagi perkalian 1 sampai 10 benar-benar dihafal, ditulis semuanya, dihafalkan, maju satu-satu, habis itu tanya-tanyaan sama temen kayak gitu. Karena soalnya itu untuk yang di situ aja mereka belum hafal di luar kepala ya, kayak 3 kali 3 kayak gitu ya. Meskipun beberapa cepat setelah dikasih kayak gitu lagi, mungkin dulu di kelas 1 sampai kelas 3 nya sering ya mungkin sudah dibiasakan perkalian kayak gitu, tapi ya banyak yang lupa lah kayak gitu, jadi harus kayak gitu lagi. Terus apa lagi ya, kemarin sih terakhir tentang pola bilangan. Nah kalau pola bilangan ini kan sebenarnya masih mudah ya, kategorinya masih mudah, cuma ada juga yang masih memahaminya tuh ditambahkan semuanya kayak gitu. Jadi setelah 2, 4, 6 terus itu mau ditambahin semua dulu 2 tambah 4 tambah 6 kayak gitu. Nah itu tapi masih baru masuk materi, jadi masih bisa diperbaiki lah insya Allah. Itu aja sih mungkin di tadi ya konsep dasar penjumlahan, terus pembagian sama perkalian yang angka-angka masih kecil itu masih perlu terus dilatih kayak gitu, karena kemungkinan lupanya masih besar kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelas 5 ini memang saya menjumpai ada hal dasar yang anak-anak itu masih belum cepat dalam berhitung ya. Jadi ketika sudah masuk di kelas 5 itu kayaknya materinya sudah banyak yang advance dalam arti KPK, FPB, kemudian apa sistem pecahan itu di contoh-contoh di bukunya itu sudah butuh penalaran yang tinggi. Namun terkendala dengan kecepatan berhitung. Kalau yang saya jumpai itu kemarin yang telah saya ajarkan adalah tentang penjualan pecahan campuran itu 5 soal itu selesai dalam 3 JP. Jadi kecepatan berhitungnya itu rasanya itu saya merasakan memang sangat kurang ya. Jadi saya kalau sampel-sampel yang saya cek ukurannya itu memang ada yang 3 kali lipat itu jawabnya lama ya. Kemudian ada pembagian yang masih ya kalau perkaliannya bermasalah otomatis kan pembagian bermasalah gitu. Karena memang saya cek itu yang perkalian di bawah 10 kali 10 atau maksimal 100 itu masih belum cepat atau bahkan banyak yang belum hafal. Saya mencobai kemarin sudah diskusi sama Bu Rini dan Bu Lucy, dan kemungkinan nanti kita sampaikan di komite apakah ada program tambahan kayak jam semacamnya, karena memang saya sendiri setelah guru matematika merasa spending time waktunya untuk mengerjakan waktu jadi lama. Jadi walaupun sudah saya target sendiri, tapi faktanya anak itu ya belum selesai gitu. Atau bahkan ekstrim, ada mungkin anak tertentu yang ikut kumon itu dia cepat, terus ada yang baru 1 soal, mereka ada yang 5 selesai, ada yang 1 aja belum selesai. Nah itu suatu yang ekstrim, sehingga menjadikan saya berpikir kayaknya kalau saya hanya mengejar materi itu tanpa dasarnya diperbaiki nanti akan susah. Jadi makanya kadang-kadang saya juga kembali ke basic dengan konsep perkalian itu sebenarnya pasti berjumlah berulang. Jadi sampai mengulang misalnya 3 kali 4 itu asalnya dari mana, ayo kalian dulu ya, hanya baru ngitung. Jadi itu pun kecepatannya masih saya anggap kurang cepat. Jadi apalagi yang pembagian. Jadi sebenarnya kalau perkaliannya bermasalah otomatis pembagiannya sudah tidak bisa cepat. Ini adalah salah satu kendala ya. Kalau saya yang perlu diperbaiki itu memang basicnya dulu. Basicnya apa? Saya tidak akan bisa menjelaskan secara cepat konsep KPKPB ketika perkalian bagian masih belum lancar. Bahkan penjumlahannya pun juga masih kurang. Jadi tadi sebelum sampai atas bawah ternyata ya mungkin ya pengurangan itu masih standar. Ketika dulu saya ajar di kelas sebelumnya itu memang rasanya lama itu. Ini misalnya 12 kali 7 itu sangat bagi saya itu kok lama banget itu ya. Dan itu banyak orang yang lumayan, artinya kalau itu cuma anak yang di bawah itu tapi faktanya lumayan. Nah itu dibuktikan dari nilai SMP itu bisa dicermati sama di kurikulum. Saya menilai apa adanya sesuai kenyataan. Nah itu memang itu seperti itu. Dan mayoritas saya amati itu bukan karena nggak bisa. Ketika saya cek mas, ini kemarin selesai kerjakannya nggak selesai. Jadi dapat nilai kurangnya itu bukan karena nggak bisa, tapi karena memang nggak selesai kerjakannya. Otomatis waktu yang dibutuhkan itu berarti kan kurang. Jadi itu kan ada sesuatu kan nggak bisa itu dua hal biasanya. Dia nggak butuh waktu lama untuk mengerjakan, atau mungkin yang kedua memang belum dong. Tapi pengetahuan anak tertentu yang saya tanya itu sebenarnya tahu nggak, caranya tahu tapi belum selesai, nggak cukup waktunya. Nah itu adalah kendala yang kelas 5 nanti bisa kita sinergi di kelas 1 sampai kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 11. Harapannya biar apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan ilmu pendidikan yang atau mungkin pelatihan dulu kita ajari apakah sudah sesuai dengan dari konkret, kemudian semi konkret, kemudian abstrak itu sudah kita ikuti atau belum. Nah, kalau misalnya tidak kan ada yang lompat kan biasanya kekuatan memorinya kan juga kurang biasanya. Mungkin itu saja dari saya, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar sudah menyampaikan permasalahan di kelas 5J. Lanjut Bu Deta.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kemarin untuk di kelas 6 karena memang kami memulai dengan analisis awal kemampuan anak-anak gitu. Jadi di awal itu memang sudah terbaca kalau kemampuan dasarnya itu ada yang lupa, ada yang dia itu memang belum tuntas. Jadi kayak belum tuntas, jadi ketika ditambah lagi belum bisa menguasai. Dan yang paling saya amati itu anak-anak yang demotivasi. Jadi motivasinya itu apalagi kan sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Dan itu sangat terasa ketika masuk ke kelas yang atas, tengah, dan yang bawah. Masuk ke kelas yang bawah itu ketika dikasih materi itu mereka seolah-olah kayak aku sudah tidak bisa. Jadi kayak gitu. Nah, kemarin itu memang di awalnya ketika perkalian juga masih sama Pak di kelas 6 itu. Bahkan anak-anak itu yang bisa. Terus ada yang dia secara akademiknya baik, dia lupa. Nah, kemarin itu saya cobanya dengan kartu perkalian, hafalan perkalian. Jadi nanti anak-anak itu saya bagi kartu, terus mereka harus setoran. Jadi karena saya tidak mungkin mengejar di waktu pelajaran, jadi ketika anak-anak itu luang, saya luangkan waktu untuk mereka setoran. Nah, kemudian di setiap mulai pembelajaran itu saya buka dengan permainan perkalian. Jadi nanti berpasang-pasangan itu nanti misalkan saya sama Bu Rahma perkalian, ini berarti saya 2, Bu Rahma 5. Berarti 2 kali 5, nanti siapa yang lebih cepat? 10, kayak gitu. Nah, dengan seperti itu kemarin saya lihat anak-anak itu mau tidak mau kan tertantang kayak gitu. Nah, tetapi masalah yang lain adalah tadi juga kaitannya dengan ketelitian. Nah, itu yang masih lumayan sulit dilakukan. Jadi memang ketika di kelas sebelumnya itu anak-anak mungkin sudah paham, kadang-kadang anak gitu ya, tetapi bisa jadi seminggu setelah materi itu lupa, itu sangat mungkin. Makanya bagaimana supaya ketika di kelas 1 nanti dibawa kelas 2 itu ya harapannya, dan nanti sampai di kelas 6 itu ketika memang materinya sudah sangat banyak dengan tuntutan ada SPD itu supaya anak-anak itu bisa, yang pertama anak-anak itu ketika ketemu matematika itu tidak takut dulu. Karena kalau di kelas 6 itu matematika bisa sehari 3 kali Bu. Jam ke-0 nanti pelajaran, les sore. Itu anak-anak awal-awal ketika ketemu saya, kok budeta lagi gitu, kok matematika lagi, awal-awal seperti itu pasti. Jadi selain mengejar tadi ya yang konsep dasarnya itu juga bagaimana mengembalikan anak-anak biar semangat kalau kalian ini bisa loh. Maksudnya kita bisa mulai bersama-sama lagi untuk kita bisa bareng-bareng. Matematika itu tidak semenakutkan itu sebetulnya gitu. Karena kan mereka merasanya ketinggalan ditambah gitu. Nah, jadi menuntutnya di akhir mereka udahlah nggak bisa gitu. Mungkin itu dari kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Deta yang sudah menyampaikan permasalahan di kelas 6. Terima kasih Bapak Ibu semua nih, tadi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 serta kelas 6 sudah menyampaikan semua. Kalau saya ambil kesimpulan, ada beberapa kesimpulan nih. Yang di kelas 1 itu konsep pengurangan di power faktor seperti itu ya. Lalu yang di kelas 2 itu memahami soal cerita ya, Lalu di kelas 3 itu pengurangan dan penjumlahan, pengurangan dengan cara meminjam dan penjumlahan dengan cara menyimpan. Lalu soal cerita, memahami soal ceritanya, ketika ada soal cerita ini dijumlahkan atau di pengurangan seperti itu ya Bu Ria ya. Lalu ada konsep susun panjang, penjumlahan dan pengurangan itu di kelas 3. Selanjutnya di kelas 4 itu di pembagian dan perkalian ya Bu. Lalu ada pola bilangan sudah masuk, itu karena baru ya. Selanjutnya ada sama seperti di kelas 4 yaitu penjumlahan dengan susun panjang, penjumlahan dan pengurangan.
Lalu di kelas 5 itu lebih ke konsep dasar ya Pak Umar ya, dan kecepatan anak-anak dalam mengerjakan. Berarti kan sebenarnya anak-anak itu bisa, tetapi lama seperti itu, mengerjakannya itu lama. Lalu di kelas 6 sama kemampuan dasar dan motivasi. Di kemampuan dasarnya itu ada yang anak-anak lupa dan anak-anak yang belum tuntas. Seperti itu ya Bu Deta. Nah itu tadi beberapa permasalahan di pelajaran matematika dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin dari permasalahan ini kita bisa mengurai penyelesaiannya satu-satu seperti itu. Tetapi mungkin di pertemuan yang akan datang ya Bapak Ibu, kita menjadwalkan lagi untuk pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada seperti itu. Kira-kira permasalahan ini. Dari permasalahan ini, permasalahan intinya lebih ke konsep dasar, penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Itu permasalahan intinya kalau dirangkum dari kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira kita akan bertemu lagi kapan nih Bapak Ibu untuk membahas permasalahan ini? Kamis depan, berarti Kamis depan karena di Kamis pekan ini hari Rabu, berarti di Kamis pekan depan insya Allah kita bertemu lagi untuk membahas perencanaan dari permasalahan ini, penyelesaian dari ini permasalahan. Kita akan membahas perencanaan dari penyelesaian masalah ini. Seperti ini Bapak Ibu semua. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya Bapak Ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.